Oke guys, sekarang kita bakal ngebahas tentang pembelahan sel. Nah, jadi sebelum mulai ke pembelahan sel, kita bakal ngejelasin sedikit tentang sel itu sendiri. Nah, jadi sel ini terbagi menjadi dua jenis. Sel eukariotik sama sel prokariotik. Nah, contoh makhluk hidup yang selnya prokariotik itu apa sih? Misalnya Monera ya, Monera. Tuh, jadi Monera itu misalnya bakteri. Tuh. Nah, kalau eukariotik, ini contohnya misalnya hewan atau tumbuhan. Nah, kita bakal mempelajarin pembelahan sel yang dilakukan oleh sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, jadi sel itu kenapa harus membelah sih? Nah, kita tahu ya, kalau ternyata hewan atau tumbuhan itu dia makhluk hidup yang multiseluler, di mana berarti tubuhnya itu tersusun atas banyak sel. Nah, sekarang kita bakal mempelajarin gimana sih sel itu bisa terbelah atau terpisah sih kayak gitu. Nah, misalnya aja ini di sini ada pohon, terus di atas pohon ini ada jaringan meristem gitu ya, ada pucuk pohonnya ini, dia mencoba untuk membelah diri karena sedang proses pertumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu atau mungkin sel eukariotik pada umumnya, dia akan mencoba untuk membelah secara mitosis. Nah, tapi ternyata ada sel juga, sel tumbuhan juga, misalnya ada tumbuhan ini menghasilkan spora gitu ya. Nah, spora ini tumbuh dan berpisah gitu ya, sel-selnya tumbuh berkembang biak, memisahkan diri secara meiosis. Nah, di sini ada gambar dari pembelahan sel mitosis secara mitosis. Nah, jadi kurang lebih ini gambarnya dan kita bisa lihat pertama. Jadi mitosis ini teman-teman punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah dia tidak berubah genetiknya dari sel induknya gitu. Jadi kalau misalnya sel induknya 2N, anaknya juga ya 2N kayak gitu. Terus mitosis ini terjadi di sel autosom. Autosom ini sel tubuh. Nah, jadi di tubuh itu misalnya kalau misalnya manusia itu punya 46 kromosom, maka sel anakannya ketika misalnya udah bereplikasi gitu ya, jumlahnya tetap 46 kromosom. Kita lihat di sini ada proses profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sebelum ini terjadi, ada proses yang namanya interfase. Nah, proses interfase ini, teman-teman, dia itu 90% dari proses pertumbuhan sebuah sel. Jadi 90%-nya tuh adalah interfase. Nah, sedangkan yang 10%-nya apa? 10%-nya adalah proses pemisahan sel menjadi dua sel kayak gitu. Jadi profase, metafase, anafase, dan telofase ini cuman terjadi 10% dari umur hidup sebuah sel kayak gitu. Jadi sel itu dia lebih banyaknya mempersiapkan diri untuk terjadinya pembelahan. Nah, interfase. Interfase ini kebagi jadi 3. Ada 3 fase. Yang pertama fase G1, kedua S, dan yang ketiga G2. Nah, jadi G1 itu fase pertumbuhan. Jadi lebih ke pertumbuhan organel-organel selnya dan sebagainya gitu. Kalau sintetik ini proses mereplikasi DNA. Jadi DNA itu direplikasinya di sini di fase sintetik. Nah, terus kemudian ada fase G2. Ini pertumbuhan juga gitu ya. Sehingga sel tersebut akhirnya siap untuk membelah gitu. Nah, baru ke proses profase, metafase, anafase, dan telofase ini gitu. Nah, sekarang kita bakal lihat proses pembelahannya ya, yang 10%-nya ini. Mungkin lebih gampangnya kita singkat dengan PMATS. Profase, metafase, anafase, telofase, dan S-nya ini apa coba? Sitokinesis. Sekarang kita bakal bahas profase. Nah, profase, apa sih yang terjadi ketika proses profase?
Pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Nah, jadi awalnya kan di dalam sel itu kayak ada nukleolus gitu ya. Nah, ini bakal terurai. Jadi udah mulai rusak gitu loh. Nah, kemudian setelah itu kromosom memadat dan menebal. Nah, jadi kita harus tahu gitu ya, kalau DNA yang bentuknya kayak benang gitu, lama-lama akan menjadi kromosom. Nah, kemudian di fase profase ini akan ada spindle atau benang spindle. Jadi kayak semacam jaring-jaring gitulah. Nah, kemudian setelah itu masuk ke fase metafase. Nah, di fase metafase, jadi sentrosom ini dia akan menarik benang tersebut, benang spindle pada kutub yang berlawanan gitu ya. Jadi akhirnya si spindle ini ketarik gitu loh, seperti benang gitar. Nah, kemudian si kromosom-kromosom yang di dalam sel itu berjajar lurus di tengah-tengah dua kutub tersebut. Nah, kemudian di proses anafase terjadi proses pemisahan kromosom atau kromatid gitu ya. Sehingga si kromosom ini jadi terbagi dua. Yang tadinya 2N, kemudian di proses interfase itu menduplikat gitu ya, jadi 4N. Nah, di proses metafase masih 4N. Nah, ketika anafase, nah akhirnya si kromosom ini terbagi menjadi dua, jadi 2N dan 2N. Kayak gitu. Nah, setelah itu ada proses telofase. Membran inti mulai bergabung dan kromosom mulai merenggang. Jadi inti selnya tuh si nukleolusnya mulai terbentuk kembali gitu ya. Terus setelah itu kromosom-kromosom ini mulai terpisah. Nah, sitokinesis itu adalah kondisi di mana sel ini membentuk lekukan-lekukan gitu ya, sehingga lama-kelamaan menjadi dua sel yang saling terpisah. Nah, selanjutnya kita bahas fase meiosis. Nah, ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika kita membahas fase meiosis. Jadi pertama, fase meiosis ini fase yang terjadi di sel gamet. Nah, kemudian yang kedua, meiosis ini mengubah induk, kromosom induk gitu ya, yang tadinya misalnya 2N itu menjadi 1N. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih meiosis ini nggak berbeda jauh gitu ya dengan proses yang sebelumnya, PEMATS. Nah, cuman bedanya proses meiosis ini terjadi dua kali. Jadi profasenya 2 kali, metafasenya 2 kali, anafasenya 2 kali, telofasenya 2 kali, dan sitokinesisnya pun 2 kali. Kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bakal lihat lagi nih. Jadi, bener ya, misalnya fase persiapannya tuh interfase nih. Jadi, sentromernya bakal terbentuk gitu ya. Ada pasangan sentriol nih, sentromer, dan si kromosomnya mulai memadat di dalam inti sel. Dan ini jumlahnya 4N ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya di fase profase ini bakal ketarik nih, si sentromernya bakal tarik-menarik benang spindle yang terbentuk gitu ya. Terus akhirnya nukleusnya pun terlepas. Kemudian di proses metafase ini si kromosomnya ini bakal ada di tengah-tengah garis ekuator dari sel tersebut gitu ya. Nah, di proses anafase, kromosomnya bakal ketarik dan akhirnya terjadi pemisahan, telofase dan sitokinesis. Berarti ini jadi 2N dan 2N. Jadi teman-teman, di proses profase 1 ini ada beberapa kondisi ya. Ada leptoten, ada zigoten, ada pakiten, ada diptoten, dan ada diakinesis. Nah, mungkin kita singkatnya jadi
Lazy Padidi. Lazy Padidi. Ini biar gampang ingatnya aja. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika ada proses leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis? Nah, jadi ketika ada leptoten, fase leptoten, terlihat benang-benang halus di bagian inti sel dan mulai terbentuknya kromosom. Nah, terus kalau misalnya di zigoten akan terbentuk kembaran kromosom yang disebut dengan geminus. Nah, jadi ini kromosomnya ini bakal ada kembarannya gitu loh. Nah, terus setelah itu ada pakiten. Nah, pada pakiten, geminus atau kembaran kromosom itu akan terbentuk secara sempurna. Dan pasangan dua kromosom ini disebutnya bivalen. Nah, kalau misalnya yang berpasangan di sini ada 3 atau 4 kromosom homolog, itu disebutnya dengan trivalen atau tetravalen. Nah, habis itu ada fase diploten. Nah, jadi di fase diploten ini kromosom membelah membujur sehingga setiap kelompok sinapsis terbentuk 4 kromatid dan letaknya saling menjauh. Nah, pada tahap diakinesis, kromosomnya akan semakin tebal dan geminus menyebar di sepanjang inti, diikuti dengan menghilangnya nukleolus dan membran nukleus. Oke, next. Nah, ini perbedaan dari siklus hidup manusia dan siklus hidup tumbuhan. Bedanya apa sih? Nah, ini tuh kalau misalnya kita lihat, ini yang abu-abu tua, ini fase tubuh manusia ya, ketika dia hidup biasa normal gitu. Dari sel telur yang dibuahi, sampai dia tumbuh besar, sampai jadi manusia normal gitu ya. Dan akhirnya manusia tersebut menghasilkan sel telur atau sel sperma. Terus habis itu terjadi fertilisasi dan akhirnya jadi bayi lagi. Itu kalau manusia. Nah, kalau tumbuhan, dia itu meskipun dia kondisinya haploid ya, jadi dia masih tetap bisa jadi sebuah tumbuhan. Kok nggak kebayang kan kalau seandainya manusia punya misal sel sperma terus membelah diri gitu, jadi sel spermanya jadi gede, kan nggak gitu ya konsepnya. Nah, pada gametogenesis pada hewan, ini contohnya mungkin manusia ya, ini proses pembentukan sel sperma. Nah, jadi sel sperma ini dari satu sel spermatogonium. Ini diploid, jadi ini 2N ya. Nah, di sini ada proses meiosis. Ada meiosis 1. Terbelah nih. Jadi akhirnya ini bersifatnya haploid ya. Kayak sebenarnya N, tapi karena jumlahnya ini direplikasi gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada 2 kromosomnya gitu. Nah, terus setelah itu terjadi meiosis kedua. Dan akhirnya jumlahnya jadi 4 sel sperma gitu. Nah, kalau pembentukan sel telur, ini sel telur ya teman-teman. Jadi sel primordium itu jadi oogonium, ini diploid ya, 2N, terus akhirnya berubah jadi oosit primer. Jadi ini mitosis ya, dengan mitosis. Nah, tapi dari oosit primer ini pembelahannya secara meiosis gitu. Nah, terus bedanya sama sel sperma, ini dia menghasilkan badan polar. Jadi ini nggak jadi sel telur gitu, tapi jadi badan polar aja. Nah, ini oosit sekunder baru deh jadi ovum atau sel telur. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.